bahwa suatu individu ketika dia nanti Halo adik-adik, apa kabar? Kembali lagi dengan kakak David di pembelajaran biologi. Materi kali ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, saya harap adik-adik untuk memperbaiki posisi duduknya ya. Sediakan alat tulis kalian dan juga buku ataupun kertas untuk mencatat materi yang akan kita pelajari hari ini. Ingat, jadilah pembelajar yang aktif, bukan pembelajar yang pasif. Setiap orang punya tujuan ingin menjadi orang sukses. Tahukah kamu, orang sukses selalu punya keinginan untuk belajar setiap saat. Orang sukses belajar ketika mereka bisa. Orang gagal belajar ketika mereka dalam keterpaksaan. Seperti orang sukses yang ingin belajar setiap waktu, demikiannya juga adik-adik di rumah juga jangan menyia-nyiakan waktu. Bahkan dalam pembelajaran kali ini, supaya adik-adik sukses di masa depan apapun yang ingin dicita-citakan oleh adik-adik yang ada di rumah. Jadi setelah pembelajaran ini saya harap adik-adik punya semangat baru lagi untuk terus belajar dan tanpa henti untuk memperbaiki apa yang adik-adik punya di dalam pikiran adik-adik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, kakak punya satu pantun juga untuk adik-adik yang ada di rumah. Apa itu? Ini dia. Jalan-jalan ke kota Banjar, banyak orang membeli topi. Bagi kamu yang sedang belajar, semoga kamu mencapai mimpi. Semangat ya. Mudah-mudahan pantun itu menggelitik buat kalian. Nah, kalian tahu bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Nah, tujuan pembelajaran kita adalah ini dia. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came into being through him, and apart from him, nothing came into being that has come into being. In the beginning, God created the heavens and the earth. In the beginning, God created the heavens and the earth. Nah, melalui video tadi kita mengetahui bahwa ternyata segala sesuatu merupakan ciptaan Allah. Termasuk topik yang kita pelajari kali ini tentang keanekaragaman hayati itu merupakan karya Allah. Jadi sebenarnya kita ngapain? Kita sedang belajar tentang karya Allah. Karena segala sesuatu adalah milik Allah, maka
alam ini juga adalah milik Allah, dan keanekaragaman yang ada di bumi ini merupakan juga milik Allah. Nah, mari kita mulai pembelajaran kita. Nah, apa sih sebenarnya keanekaragaman hayati itu? Kalau dari katanya sendiri ada terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah keanekaragaman, yang kedua hayati. Keanekaragaman berarti memiliki arti sebagai banyak perbedaan, atau disebut juga dengan beragam atau berbeda-beda. Sedangkan hayati memiliki pengertian sebagai makhluk hidup. Oke, kalau kamu perhatikan di alam semesta ini atau di dunia ini, makhluk hidup tidak memiliki persamaan yang sama, persis sama. Selalu memiliki keunikan atau perbedaan-perbedaan yang mungkin secara spesifik tidak terlihat oleh mata kita. Tapi perbedaan-perbedaan itu ada. Maka dari itu, keanekaragaman hayati itu meliputi perbedaan-perbedaan apa saja. Jadi, keanekaragaman hayati meliputi perbedaan ukuran, warna, bentuk, ataupun perbedaan-perbedaan sifat-sifat lainnya. Nah, dalam hal ini, keanekaragaman hayati itu dibagi atas 3 jenis. Apa saja itu? Pertama adalah keanekaragaman gen, yang kedua adalah keanekaragaman spesies, dan yang ketiga adalah keanekaragaman ekosistem. Apa sih yang menjadi perbedaan dari ketiga keanekaragaman tersebut? Keanekaragaman gen itu berbicara tentang perbedaan-perbedaan yang genetik yang ada pada setiap makhluk hidup. Bagaimana terdapat perbedaan-perbedaan genetik? Jadi, di dalam makhluk hidup terdapat unit struktural dan terkecil juga yang menjadi penyusun makhluk hidup. Ada yang tahu apa itu? Ya, itu dinamakan dengan sel. Jadi sel adalah unit struktural yang menyusun makhluk hidup. Tapi, apakah di dalam sel doang? Nah, di dalam sel itu ada organel sel yang disebut dengan nukleus. Nah, di dalam nukleus ini terdapat bagian genetik yang disebut dengan kromosom. Dan kromosom itu merupakan untayan-untayan DNA atau disebut juga dengan materi genetik yang menyusun sifat genetik dari setiap makhluk hidup. Begitulah mengapa muncul keanekaragaman gen pada makhluk hidup. Karena adanya materi genetik tersebut yang membentuk suatu sifat-sifat pada makhluk hidup. Dan sifat-sifat pada makhluk hidup itu bersifat diwariskan. Begitu. Jadi setiap sifat yang ada pada makhluk hidup itu diwariskan. Diwariskan pada apa? Tentunya pada keturunannya. Kemudian kita masuk ke keanekaragaman tingkat spesies. Apa sih itu keanekaragaman tingkat spesies? Keanekaragaman jenis itu apa sih? Nah, keanekaragaman jenis itu merupakan adanya persamaan anatomis, morfologis, ataupun fisiologis dari makhluk hidup. Tapi arti spesies itu atau satu spesies atau satu jenis itu memiliki pengertian bahwa suatu individu ketika dia nanti kawin akan menghasilkan keturunan, dan keturunan tersebut harus fertil. Nah, contohnya saja jenis kacang-kacangan. Kamu tahu kan banyak kacangan-kacangan di alam ini. Misalnya saja kacang ercis, kacang apa lagi ya? Kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, baru kacang apa lagi ya? Kacang ekosistem berarti hubungan antara faktor abiotik dan juga faktor biotik. Nah, abiotik berbicara tentang makhluk yang bagian yang mati, sedangkan biotik berbicara tentang makhluk hidup. Makhluk hidupnya bisa saja tumbuhan dan hewan. Nah, keanekaragaman ekosistem itu muncul karena adanya variasi lingkungan. Kenapa? Kamu harus tahu, makhluk hidup tidak dapat hidup di semua tempat. Jadi harus ada lingkungan yang sesuai
untuk pertumbuhan dan tempat hidupnya. Nah, contohnya saja itu kamu bisa lihat di pantai atau di dataran rendah itu lebih sering ditumpai tumbuhan kelapa. Kamu akan sangat jarang menemukan tumbuhan kelapa di daerah pegunungan. Salah satu contohnya. Nah, jadi kakak akan menampilkan sebuah video perjalanan untuk mengamati langsung keanekaragaman hayati yang ada di daerah kakak sendiri. Nah, nanti kamu harus perhatikan keanekaragaman keanekaragaman tingkatan apa yang ada pada video yang kakak akan tayangkan setelah ini. Oke? Nah, saya melakukan perjalanan itu mengamati keanekaragaman hayati, tepatnya pada ekosistem perkebunan. Mari ikuti saya untuk melihat keanekaragaman hayati yang bisa kita amati. Nah, saya pergi di pagi hari. Lihat, cuaca di pagi hari di dataran tinggi tepatnya itu biasanya kabut. Di pagi hari, orang-orang di dataran tinggi akan sering menemui situasi kabut seperti ini. Jadi kita harus berhati-hati dalam perjalanan supaya kita memperhatikan jalan. Oke, karena cuaca kabutnya udah hilang, ini saya mengitari area perkebunan. Area perkebunan ini banyak ditumbuhi oleh tanaman-tanaman, dan mari kita amati keanekaragaman apa yang terdapat pada area perkebunan ini. Nah, kebetulan saya mendapatkan 2 ekor kucing, mungkin milik warga, dengan warna bulu yang berbeda, dan ini menunjukkan keanekaragaman tingkat gen ya. Saya mengitari beberapa tanaman dan ingin menunjukkan spesies apa aja yang ada. Nah, itu adalah terong Belanda, warnanya merah. Dan saya juga menemukan kol, kopi, dan saya menemukan beberapa spesies serangga pada tanaman kopi. Misalnya saja semut ini, semut hitam pada tanaman kopi, dan ini biasanya menjadi hama bagi para pekebun yang ada di tempat ini. Kemudian saya juga menemukan bayam, ya. Kemudian ada cabai rawit yang ditanami di sini. Kemudian ada juga tumbuhan pisang.
Tak jauh dari sana, saya juga menemukan tumbuhan jeruk ya. Ini jeruk yang ditanam di kebun tersebut sudah berbuah dan berbunga. Saya juga menemukan jenis jambu. Ini jambu air ya sebenarnya. Terlihat berbuah. Pohonnya tidak terlalu tinggi. Spesies jambu. Dan kemudian saya juga menemukan spesies pepaya, berbuah juga. Itu dia. Nah, saya juga menemukan ini tumbuhan buah naga, tapi belum berbuah. Ternyata di dataran tinggi buah naga tumbuh. Kemudian saya juga menemukan terong ya. Tadi itu terong Belanda, kalau ini terong ya, terong sungguhan yang digunakan sebagai sayuran di dapur biasanya, berbunga juga. Di sini juga ada seperti nyamuk, ya. Serangga seperti nyamuk. Beberapa jenis pepohonan. Dan kemudian saya juga menemukan spesies serangga lain seperti kumbang ini pada tanaman atau tumbuhan jipang ya. Itu jipangnya saya menemukan jipang dan biasanya digunakan sayuran juga. Saya juga menemukan tumbuhan jambu merah ya. Jadi saya makan. Nah, kawasan ini sebenarnya kawasan pada Sumatera Utara, tepatnya di Kumbang Hasembutan. Mari kita menjawab pertanyaan berikut. Faktor yang menimbulkan keanekaragaman hayati adalah A. Adaptasi makhluk hidup, B. Gen dan lingkungan, C. Lingkungan, D. Makanan, E. Internal. Menurut kamu, apa jawaban dari pertanyaan tersebut? Oke, kalian sudah pasti tahu jawabannya kan? Nah, jawabannya adalah B. Gen dan lingkungan. Jadi, gen akan mengatur variasi bentuk, ukuran, dan warna daripada suatu individu. Dan juga mengatur perubahan-perubahan spesies yang ada. Nah, hal itu juga dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga menimbulkan yang namanya keanekaragaman ekosistem. Dari
pengamatan kakak tadi, maka dapat dilihat ternyata tadi kakak mendapatkan 2 ekor kucing. 2 ekor kucing itu memiliki warna bulu yang berbeda. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya keberagaman genetika yang ada pada kucing-kucing tersebut. Kemudian tadi juga kita mendapat ada jambu. Nah, ada jambu air dan satu lagi jambu jambu merah. Nah, itu disebut juga jambu kristal juga. Nah, mereka adalah 2 spesies jambu, walaupun sama-sama jambu, tapi mereka memiliki spesies yang berbeda. Itu termasuk dalam keanekaragaman dalam spesies atau tingkat spesies. Kemudian, kalau kakak pribadi itu adalah zona perkebunan, sehingga menunjukkan ekosistem perkebunan. Nah, jika kamu bandingkan, tadi kita menemukan makhluk hidup yang begitu beragam di perkebunan. Nah, misalnya adik-adik, kalau kita memperhatikan alam sekitar kita, sebenarnya keanekaragaman itu begitu melimpah. Tetapi keanekaragaman semakin hari semakin rusak atau semakin berkurang. Kenapa hal tersebut terjadi? Ini karena adanya manusia yang bukannya memelihara alam sebagai karya ciptaan, malah mengeksploitasinya demi kepentingan yang egois. Nah, misalnya saja apa? Misalnya saja pembukaan lahan baru yang begitu banyak, penebangan pohon sembarangan dan eksploitasi pepohonan yang begitu banyak, dan perburuan liar adalah tindakan-tindakan yang berdampak dapat mengurangi keanekaragaman hayati. Nah, tindakan tersebut tidaklah benar. Jadi, saya harap adik-adik belajar dari sini dan mengerti apa peran kita sebagai manusia dalam menjaga alam. Maka, pembelajaran hari ini apa sih yang dapat kita simpulkan? Jadi, keanekaragaman itu adalah keanekaragaman makhluk hidup atau biodiversitas adalah menunjukkan keseluruhan variasi gen, jenis, dan ekosistem pada daerah dan merupakan dasar kehidupan di bumi. Nah, keanekaragaman hayati itu merupakan mahakarya Allah, meliputi variasi-variasi bentuk, penampilan, dan juga jumlah. Kemudian, keanekaragaman hayati itu dibagi atas 3 tingkatan. Yang pertama adalah gen, yang kedua adalah spesies, dan yang ketiga adalah ekosistem. Nah, adik-adik, setelah video pembelajaran ini selesai, saya harap adik-adik juga mengulanginya kembali jika adik-adik belum mengerti. Dan setelah video ini akan ada soal yang akan ibu tayangkan.